Fenomena aneh terjadi di Pondok Pesantren Unik Nusantara Kabupaten Malang. Sang pengasuh pondok yang menyebut dirinya Abuya Mama Gufron membuat gempar karena mengaku bisa melakukan video call dengan malaikat maut. Tidak hanya itu, Mama Gufron juga bisa berbahasa semut. Segera saja kontroversi terjadi. Publik ikut geger sehingga memaksa Majelis Ulama Indonesia turun tangan. Kini, MUI Kabupaten Malang sedang melakukan investigasi untuk bisa mengambil kesimpulan. Apakah ajaran Mama Gufron masuk kategori sesat atau tidak? Sementara itu, seorang ahli spiritual menelisik yang dilakukan Mama Gufron tidak lebih sekedar ingin viral. Ia membuat sensasi agar menjadi perhatian masyarakat tanpa menimbang dampaknya yang bisa menyesatkan. Lantas seperti apa sesungguhnya prosedur yang ditempuh MUI untuk mengeluarkan fatwa aliran sesat? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Hari-hari ini, pengakuan Mama Gufron yang bisa video call langsung dengan malaikat maut sedang bikin geger publik. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, pengakuan itu mengalir hingga seluruh tanah air, sehingga menjadi viral dan kontroversial. Semua orang tertarik untuk ikut berkomentar, tapi dalam telisik batin seorang ahli spiritual, pengakuan Mama Gufron tidak lebih dari sensasi semata. Tujuannya untuk viral, serta menjadi pusat perhatian publik. Sebab mustahil ada orang yang bisa video call malaikat, apalagi malaikat maut. Jika benar Mama Gufron bisa berkomunikasi dengan malaikat, tentu akan banyak yang bisa diselamatkan, termasuk orang yang sedang menghadapi ajal. Ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukur innaka ya makari ya magufron antihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazkakin al-qarya makari ya magum. Wahya karya wahina akalnya Allah. Memang ya, dalam agama Islam khususnya maupun agama apapun, malaikat itu memang ada. Tapi balik lagi, kalau memang malaikat bisa di video call, mungkin kita sendiri, orang lain akan bisa melihat kapan kita mati. Malaikat kapan kita mati, ya? Semudah itu. Bahkan malaikat, tolong tunjukin kasusnya Vina, ya. Tolong tunjukin pembunuhnya Vina siapa aja sih. Mungkin di negara kita ini tidak akan ada kasus yang memang tidak terungkap. Kalau memang dia merasa dia memiliki kemampuan itu, kenapa tidak sekalian diungkap aja semua? Kenapa juga dia tidak bisa mengstop Israel untuk menyerang Palestina ya? Coba tolong telepon malaikatnya, suruh selesaikan tuh Palestina, suruh bebaskan Palestina, bisa enggak? Pengakuan Mama Gufron yang tidak hanya bisa berkomunikasi dengan malaikat maut, tapi juga berbahasa semut, mulai menimbulkan keresahan. Apalagi selama ini, pemahaman publik menyatakan bahwa posisi malaikat sangat tak terjangkau. Sedangkan para nabi pun hanya yang benar-benar terpilih bisa berkomunikasi dengan malaikat. Di sini aku akan memberikan saran kepada Mama Gufron, Mama. Sudahlah ya. Boleh kita meyakini itu ada, tapi jangan dibuat-buat. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan datang sembarangan. Jangankan kita,
ya. Zaman kenabian aja juga tidak bisa dengan setiap saat ya, dan hanya beberapa nabi aja yang memang didatengin oleh malaikat, itu pun atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena kita ini dengan kemajuan teknologi kemudian kita menyesatkan orang. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah ketika kita menyesatkan orang, banyak orang tersesat. Lah, bisa nggak tuh ditanggung malaikat itu dosanya dia? Tanyakan sama malaikatnya. Bisa nggak malaikat, tolong, saya sudah menyesatkan orang ini, bisa nggak dosa saya dihapus? Tidak semudah itu. Janganlah mengada-ngada. Jika tujuannya untuk menjadi viral, yang dilakukan Mama Gufron memang sudah berhasil. Saat ini, perhatian semua orang seperti tertuju kepadanya. Tapi tidak menyadari bahwa konten-konten yang dibuat sangat berbahaya bagi umat. Sikap Pondok Pesantren Unik Nusantara Kabupaten Malang itu pada akhirnya tidak hanya memicu reaksi halayak, namun sekaligus disayangkan. Sebab dampaknya bisa menyesatkan orang, terutama mereka yang pemahaman agamanya masih sangat terbatas. Memang Mama Gufron ini saya anggap memang dia menyimpangkan agama dan sesat ya. Artinya tidak ada lah ya, sekelas kiai aja yang istilahnya guru besar aja pun susah, apalagi dia. Ya itu balik lagi, zaman sekarang banyak orang itu yang ingin pansos ya, dengan kemajuannya teknologi berharap dia itu kontennya bisa dilihat sehingga dia dalam mengucapkan sesuatu itu merasa pengen supaya dilihat, supaya viral ya. Jadi banyak konten-konten yang memang artinya hanya kepentingannya supaya viral, akhirnya itu tadi ya, kontennya ngaco, malah tidak segan-segan untuk penistaan agama ya, melakukan penistaan agama. Ini yang sangat bahaya sekali kalau bagi orang yang tidak mengetahui ilmu ataupun orang yang tidak terpelajar, otomatis dia akan mengikuti. Lalu apa pesan Velin Ratu Ayu pada Mama Gufron? Boleh kalian berkonten. Berkontenlah artinya yang memberikan motivasi. Berkontenlah yang memberikan wawasan. Janganlah kalian menggunakan konten kalian untuk hal-hal yang menyesatkan ya. Apalagi pengen viral tapi dengan cara menyesatkan. Apalagi mempermainkan agama. Niscaya kalian nanti akan celaka. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Mama Gufron membuat gempar dengan pengakuan-pengakuannya. Pengasuh pondok pesantren yang biasa dipanggil Abuya Mama Gufron itu menyebut dirinya bisa berkomunikasi dengan malaikat maut. Lantas, bagaimana reaksi Majelis Ulama Indonesia mengetahui fenomena kemunculan Mama Gufron? Akankah mengeluarkan fatwa sesat? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kemunculan Abuya Mama Gufron Al-Bantani memang langsung menyedot perhatian publik. Selain membuat geger, pengasuh pondok pesantren itu juga memaksa pihak Majelis Ulama Indonesia turun tangan. Saat ini, MUI Kabupaten Malang memang belum bisa menebak motivasi kemunculan Mama Gufron. Tapi pengakuannya bisa berkomunikasi dengan semut hingga video call malaikat maut telah meresahkan masyarakat. Kita tidak tahu apa motif dari beliau, dan karena itulah ini perlu masyarakat kita luruskan apabila terpengaruh dengan pikiran-pikiran semacam ini. Sebagai umat Islam, maka tentu rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat pandangan para ulama yang tertuang di dalam kitab-kitab Turos atau kitab-kitab yang muktabar. Misi kita Majelis Ulama adalah dalam rangka untuk membina ketika kita mendapati saudara-saudara muslim kita ada pemikirannya atau praktek-praktek keagamannya yang berpotensi adanya satu penyimpangan atau kontroversial, maka mari kita luruskan, kita kembalikan sesuai dengan pemahaman yang menjadi mainstream dari keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi misi kita dalam konteks untuk itu.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saat ini MUI Kabupaten Malang sedang melakukan investigasi sekaligus kajian-kajian mendalam seputar ajaran Mama Gufron. Tapi dengan turunnya MUI, pengakuan Mama Gufron yang meresahkan memiliki potensi membahayakan. Hanya saja, pihak MUI belum bisa mengambil kesimpulan soal kesesatan ajaran-ajaran Mama Gufron. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang saat ini sedang melakukan kajian dan melakukan klarifikasi ke Mama Gufron atau pihak pesantren di Mama Gufron. Itu semua adalah bagian dari kewajiban moral kita, sebab ulama itu kan selalu an-nadhuru bi ainir rahmah, melihat dengan mata kasih sayang. Jadi ini adalah saudara-saudara kita, ibarat saya selalu menyampaikan, ibarat kita ini rumah tangga di rumah, ini saudara kita ini sudah titik ras di halaman. Jadi semula satu rumah, kemudian keluar dari rumah, maka kita ajak kembali lagi, artinya adalah kita ajak kembali, kita luruskan pemahamannya. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang belum mengambil kesimpulan, dan kita juga belum mengambil kesimpulan, karena itu kita tunggu dalam proses ini. Lalu, seperti apa sesungguhnya prosedur yang bisa ditempuh MUI untuk bisa mengeluarkan fatwa sesat? Benarkah butuh proses yang tidak pendek? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Malang memang terus bergerak melakukan kajian dan investigasi. Proses untuk menilai ajaran Mama Gufron tidak bisa dilakukan secara instan, tapi melibatkan banyak pihak. MUI juga memiliki aturan yang tidak sederhana untuk membuat fatwa. Apalagi fatwa aliran sesat. Dibutuhkan proses yang tidak pendek, yang melibatkan penilaian Dewan Pimpinan berdasarkan kajian mendalam, lengkap dengan pendapat para ulama. Prosedur itu sudah baku, sehingga fatwa MUI tidak bisa diputuskan secara tiba-tiba dan mendadak. Prosedur dalam Majelis Ulama itu tidak selalu melahirkan fatwa. Jadi ada tahapan, ada yang namanya tauji, yaitu adalah bagian dari seruan moral, kemudian proses pada pembinaan. Lah, ketika nanti misalkan didapati dari beberapa penjelasan atau ceramah dari Mama Gufron ini ada potensi bukan lagi wilayah ikhtilaf, tapi ini adalah wilayah penyimpangan keagamaan. Misalkan nanti, maka tentu Majelis Ulama Kabupaten Malang juga akan mengeluarkan fatwanya. Sebab tidak bisa ulama itu kemudian melakukan kajian dengan cepat menghakimi. Enggak, sekali lagi Majelis Ulama tidak pernah menghakimi, tetapi kita ini mengajak. Karena itulah kemudian diturunkanlah komisi pengkajian, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Kemudian komisi pengkajian nanti misalkan mendapatkan hasil kajiannya baru dibawa ke Dewan Pimpinan, nanti kemudian komisi fatwa menyidangkan berdasarkan rujukan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan pandangan para ulama. Ini bagaimana ini? Lah, ternyata itu misalkan didapati dari 10 kriteria aliran sesat misalkan, maka otomatis kita nyatakan, oh ini menyimpang menurut dari 10 poin ini, misalkan pada poin ini, maka mari kita ajak, kita bina. Jadi sekali lagi kita tidak pernah menghakimi, yang ada adalah kita melakukan pembinaan kepada umat, bagian dari ikhtiar himayatul ummah, menjaga dan memelihara akidah umat. Kemunculan Mama Gufron sesungguhnya bukan yang pertama. Selama ini, fenomena serupa sering muncul dalam bentuk yang berbeda-beda, dengan kadar kesesatan yang juga berlainan. Motif kemunculannya juga beragam, tapi lebih banyak untuk mencari perhatian masyarakat. Semoga akidah kita selalu dijaga, sehingga tak pernah ikut tersesat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan
was-was.